Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam bersama tokoh yang berada di tengah pusaran pemberitaan. Saya Aryo Ardi dan inilah iTalk. Pemirsa, kriminalisasi Lanyala Mataliti, itulah tema yang akan kami angkat dalam iTalk malam ini. Sudah bersama saya saat ini Hinca Panjaitan, PLT Ketua Umum PSSI, dan Zuhairi Misrawi, mantan anggota tim transisi PSSI. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu cuplikan wawancara Hardy Hermawan dengan Lanyala Mataliti beberapa saat yang lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut tayangannya. Pak Lanyala, selamat malam. Oke, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar kabar beberapa jam yang lalu, Kejaksaan Tinggi sudah menyatakan Anda sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD. Respon Anda sendiri seperti apa? Saya biasa aja, saya sudah tahu. Dari awal saya harusnya ini terlambat. Iya. Kenapa? Apakah karena memang Anda merasa bersalah dalam kasus itu? Oh, bukan saya merasa bersalah. Saya merasa diteror. PSSI ini lagi diteror. Saya mau dikriminalisasi, saya sudah tahu. Dan kita sudah tahu dari awal. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini... Kita terima dengan ikhlas. Ya, jadi ini tidak ada kaitan dengan Kadin menurut Anda? Lebih terkait dengan PSSI? Kalau menurut saya begitu. Bukankah dalam kasus yang diangkat oleh Kejaksaan Tinggi dinyatakan bahwa dana hibah APBD itu diperuntukkan untuk hal yang tidak seharusnya, malah dipergunakan untuk IPO sehingga itu kemudian dianggap sebagai bentuk dugaan korupsi? Nah, gini saya jelaskan dulu. Jadi ingat, IPO itu adalah programnya Gubernur Jatim yang saya selaku Ketua Umum Kadin diminta oleh Pak Gubernur untuk ikut menyukseskan IPO, ya. Tapi saya tidak tahu pada saat saya ke luar negeri ada urusan negara sepak bola, saya tidak tahu menahu saudara Diar Kusuma Putra selaku Wakil Ketua Umum dia menggunakan dana hibah untuk membeli IPO tanpa memberitahu kepada saya. Begitu saya kembali tanggal 9 Juli, saya dijelaskan, akhirnya saya langsung bikin surat pernyataan hutang supaya dana hibah Kadin ini balance, tidak hilang uangnya itu, bahwa itu ada piutangnya. Oke? Sambil berjalan, saya sampaikan kepada pengurus-pengurus Kadin yang berminat untuk ambil IPO. Lah ini semua sudah dikembalikan sebelum terakhir tanggal 7 November 2012. Jadi dana hibah itu sudah kembali. Karena kalau tidak kembali, program yang dilaksanakan oleh saudara Diar dan saudara Nelson ini tidak akan berjalan. Makanya sudah kembali, ini sudah selesai. Ya. Dan ini sudah inkrah. Ya. Artinya, kalau saya ditetapkan sebagai tersangka, artinya Anda tidak mengetahui... Kenapa kok tidak dari dulu? Baik, artinya Anda tidak mengetahui proses awalnya dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Kadin dengan menggunakan dana hibah untuk membeli saham Bank Jatim lewat IPO, tapi kemudian Anda menyadari dan melakukan upaya untuk mengembalikan dana itu dan sudah kembali semua? Sudah kembali semua. Kenapa pada waktu itu Anda sudah tidak melakukan laporan polisi, Pak Lanyala? Karena mungkin akan Anda disangkut-sangkutkan dalam kasus ini. Untuk apa lapor polisi maksudnya? Ketika Wakil Ketua Umum Anda tanpa sepengetahuan Anda menggunakan dana hibah untuk melakukan IPO. Oh enggak, saya nggak tahu. Dan saya sudah bikin surat pernyataan hutang. Akhirnya sudah kita kasih tahu kepada anggota supaya segera mengembalikan. Nah ini sudah kembali. Kalau saya mau dijadikan tersangka, harusnya pada saat itu. Pada saat itu harusnya sudah, karena tidak terbukti. Lah sekarang dikait-kaitkan seolah-olah saya menggunakan dana hibah. Seolah-olah uang hibah ini tidak kembali. Padahal ini semua sudah kembali. Tidak ada kerugian negara? Tidak ada. Kerugian negara yang mana? Ini kan sudah dihitung sama BPKP.
Tapi pengurus Kan sudah jelas. wakil Dan ketua Kadin kasus Anda, ini sudah inkrah loh. ya, ya. Dan wakil ketua umum Kadin Anda dipidana dalam hal ini. Loh, sudah masuk, sudah ada hukumannya, dan dia sudah mengembalikan uang negara, kerugian negara, dia sudah dikembalikan. Malah sekarang sudah terpidananya sudah keluar kok. Sudah, Saudara Diar. ya, salah Gimana? satu sudah keluar ya. Iya. Jadi menurut Anda ada motif lain yang membuat Anda dinyatakan sebagai tersangka dan ini berupa kriminalisasi? Ya, saya yakin itulah. Ini kaitannya dengan sepak bola. Seberapa Karena pentingnya saya sih sepak ini bola selalu PSSI sampai kekeh. Anda harus dikriminalisasi seperti itu? Loh, Mas, ini kan Menpora ini kan sudah bolak-balik ngomong suruh KLB, suruh KLB. Ini kan intinya tidak mau saya. Katanya pemerintah tidak mau saya. Loh, saya ini dipilih oleh voter. Ya, Kalau tidak mau saya, sampaikan sama para voter. Suruh cabut mandatnya untuk memilih saya. Iya kan? Nah, mereka tidak bisa. Para voter itu bikin surat pernyataan menolak KLB. Ada di saya. Itu 80% yang seharusnya kalau memang diminta itu mintanya 2/3 dari voter minta supaya saya mundur, ini malah 2/3 lebih yang mempertahankan saya untuk jangan mundur. Coba. kenapa sih Anda tuh sampai Saya harus... juga sudah kasih solusi. Kalau mau, kenapa? Kenapa sih Anda sampai harus disuruh mundur gitu? Apa masalah Anda sih sebetulnya? Loh, tanyakan saja sama pemerintah, apa alasannya suruh saya mundur? Tanya sama Nahrawi, kok bolak-balik kasih persyaratan 9 persyaratan KLB. Jangan ganggu rumah tangga PSSI, karena di sini saya jagain, karena sesuai dengan statuta. Apalagi tadi statementnya Saudara Gatot Dewa Broto itu. Dari Kemenpora, dia langsung begitu tahu saya tersangka langsung teriak-teriak di koran bahwa Lanyala harus mundur. Urusan apa sama dia? Suruh saya mundur. Yang bisa suruh saya mundur itu voter. Satu, selama saya masih jadi tersangka, tidak bisa saya disuruh mundur. Ya, di dalam statuta itu, kalau saya sebagai terpidana, insya Allah jangan sampai saya terpidana. Kalau orang Makassar bilang ajak lalo, ya, Oke. insya Allah nggak sampai. Kalau saya terpidana, baru saya harus mundur. Ya pemirsa, itulah cuplikan dialog rekan saya Hardy Hermawan dengan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti pada tanggal 16 Maret 2016 lalu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Zuhairi Misrawi, mantan anggota tim transisi PSSI, dan juga Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Umum PSSI yang sekarang menjabat sebagai PLT Ketua Umum PSSI. Selamat malam, Bang Hinca dan juga Mas Zuhairi. Selamat malam, Bung Aryo. Saya ke Bang Hinca dulu. Bang Hinca, kapan terakhir ketemu Pak Lanyala? Saya belum ketemu, karena setelah beliau kembali, saya masih di daerah. Jadi secara fisik saya belum bertemu. Tetapi sudah berkomunikasi? Berkomunikasi lewat Sekjen karena bertemu dengan Saudara Lanyala. Apa pesan khusus yang disampaikan Ketua Umum kepada PLT Ketua Umum PSSI? Tidak ada, saya diminta untuk menjalankan, dan sebagaimana Bung Aryo ketahui, saya yang pergi ke Kongres FIFA di Meksiko dan bicara kepada FIFA, AFC, dan seluruh elit FIFA untuk mencabut sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia. Ya. Dan setelah itu selesai, kita kembali, ada 5 poin yang harus kami kerjakan, termasuk reformasi yang diminta oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Nah, Artinya FIFA sudah mengetahui posisi terakhir dari Lanyala Mataliti dalam kasus hukum ini? kalau waktu itu, ya waktu di Meksiko pada tanggal 10, 11, 12, 13 Mei itu, posisi kasus atau perkembangan kasus di Indonesia sudah tahu, tetapi FIFA sama sekali tidak menyentuh itu karena ini bukan urusan sengketa, bukan urusan masalah bola. Ini masalah yang jauh di luar PSSI dan jauh sebelum beliau jadi Ketua Umum PSSI. Jadi tidak ada sambungannya gitu. Baik, Bung Zuhairi, bukankah FIFA dalam statutanya atau anggaran dasar rumah tangga FIFA menyebutkan tidak boleh ada pengurus dari badan sepak bola di negara manapun yang tersangkut masalah hukum? Ya, memang tadi betul Hinca tadi menyatakan bahwa kalau statusnya tersangka masih belum secara definitif untuk meninggalkan jabatannya sebagai ketua federasi. Jadi status tersangka memang masih jauh. Nanti setelah diputuskan bersalah, baru dia secara otomatis nanti mengundurkan diri atau meninggalkan jabatannya sebagai ketua federasi. Jadi memang
sekarang tadi Pak Lanyala mengatakan bahwa dia bisa meninggalkan kursi ketua federasi kalau ada permintaan dari voters, dan sekarang sedang berlangsung kan sekitar 85 voters pemilik suara minta untuk KLB, minta untuk KLB, dan prosesnya sedang berlangsung, dan ya kita lihat mudah-mudahan apapun yang terjadi, kalau dari kami kita ingin masa depan sepak bola kita lebih baik. Baik, kita akan bahas soal KLB tersebut. Dan Bang Hinca, bukankah Pak Lanyala sudah mengatakan legowo untuk meninggalkan kursi ketua PSSI memang jika dikehendaki? Iya. Memang kalau kita baca tadi penjelasan tadi ya, setahun kami memimpin PSSI terpilih dari Surabaya. Ya? Ini nggak boleh buat apa-apa. Menpora itu memang begitu menyatakan sanksi itu, sehingga nggak bisa apa-apa. Selama puluhan tahun PSSI begitu, baru sekali ini pemerintahnya yang melakukan seperti itu. Sehingga 1 tahun kita nggak bisa apa-apa. Sebuah kerusakan yang paling besar. Niatnya baik, malah nggak baik. Nah sekarang sudah dicabut. Ini kegembiraan bagi semua. Ayo duduk rame-rame bersama. Kita selesaikan. Di depan kita ada kompetisi, di depan kita ada AFF, di depan kita ada dan seterusnya. PSSI itu ada untuk bermain bola, bukan PSSI ada untuk diobrak-abrik begini. Nah, karena itu saya tidak ingin mengomentari kasusnya saudara ketua umum karena saya bukan lawyernya, tapi saya mau mengatakan tidak ada urusan kasusnya Pak Lanyala di Kadin dengan urusannya di PSSI. Nah, karena itu kalau kita bicara dengan PSSI, saya katakan organisasi PSSI berjalan. Kami siapkan dan dalam beberapa hari akan kami umumkan siapa pelatih timnas senior ya? Senior dan U19. Karena hanya ada 2 yang bisa kita ikuti setelah kita dicabut kemarin, yaitu U19 nanti September dan AFF, nanti baru senior Desember. Nah ini ditunggu masyarakat. Masyarakat tuh nggak mau tahu itu bekelahi pengurus itu. Kita mau persoalannya di lapangan hijau. Yang penting bolanya menang ya? Kami 1 tahun ini urusannya di meja hijau. Menang terus 3-0. Oke. Padahal urusan kita di lapangan hijau. Nah udahlah, ayolah lepaslah itu. Saya menjalankan ini sampai nanti kongres terdekat. Karena itu mekanismenya. Nah, karena itu saya ingin mengatakan, udahlah, duduk sama-sama, mau ngapain kita? Mau reformasi, ayo. Kalau nanti ini nggak selesai, disangsi lagi, lewat lagi. Nah, oleh karena itu pengalaman 1 tahun ini pahit betul. Waktu saya di Kongres FIFA, betapa saya itu merasa sangat terharu ketika Presiden FIFA welcome back Indonesia to our football family in the world. Gitu. Itu yang membuat saya waduh gitu. Sementara kami di Indonesia terus bertengkar tiap hari. Baik. Sesuatu yang bukan soal bola, tapi soal sisi lain di luar bola. Nah, karena itu saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, ayo sudah kita urus bola baik-baik. Nah, urusan kasus hukumnya terserah sendiri, kita bicara bola. Baik, nah kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, seperti apa perkembangan dari permintaan KLB yang dilakukan oleh pemilik suara PSSI? iTalk akan segera kembali.